Nah, kalau kita nyanyi lagu itu berusaha untuk terus sungguh-sungguh supaya kita merasakan efek daripada pujian itu. Contoh, ini contoh ya. Kadang-kadang tanaman-tanaman dalam kita punya diri ini, banyak tanaman-tanaman yang kita tidak sadar kita tanam yang jahat. Seperti, ya toh? Anda tidak sadar Anda tekun sekali baca Alkitab, berdoa, melayani, memberi dengan kesungguhan. Entah sadar atau tidak sadar, itu adalah hal baik yang Anda tanam dalam hati. Dan itu suatu waktu engkau akan menuainya sendiri. Tapi kadang-kadang orang tidak sadar, ketika suatu waktu dia begitu terlalu cerewet, dia marah sampai habis-habisan, dia ngata-ngatai orang sampai, itu juga tanaman. Tanaman yang dia tanam dalam dia punya diri, dan dia tidak sadar bahwa tanaman-tanaman itu suatu waktu akan bertumbuh menjadi dahsyat dan menjadi sesuatu yang merusak dia punya diri. Marah tidak terbatas, mengata-ngatai orang tidak terbatas. Nah itu. Kebiasaan membela diri berulang-ulang begitu. Itu juga tanaman-tanaman yang akan ada di hatimu. Yang akan bertumbuh dan suatu waktu kau akan lihat kenapa saya begini ya. Nah gitu. Kalau kau tanam ketakutan juga dengan sungguh-sungguh, maka suatu waktu ketika kita mau berani yang muncul tanaman-tanaman yang penuh ketakutan itu. Belajar hidup dan bergantung dengan Tuhan itu bukan hal yang mudah kalau Anda tidak belajar berani. Belajar berani ya. Firman Tuhan jamin kok, tidak ada yang kata tidak ada kata apa. Pokoknya firman Tuhan itu jamin. Cuma kan kita sering takut. Kenapa kita sering takut percaya kepada Tuhan? Karena kita belum ilahi, belum sungguh-sungguh hidup dengan dasar firman dan secara roh. Kita masih suka daging. Coba kalau Anda rajin berdoa, rajin menyembah, berjalan dan bergaul dengan Roh Kudus, Anda kenal Tuhan, Anda akan berani melepaskan segala sesuatu. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kalau engkau pergi melayani, jangan bawa barang apapun dua. Pergi saja. Karena berbicara tentang pelayanan itu dijamin oleh Tuhan. Yang Tuhan suruh itu dijamin. Bawa baju satu, tidak usah kayak sekarang kalau kita kemana-mana kan bawa baju bagus-bagus lengkap. Kalau zaman Tuhan Yesus bilang pergi tidak usah bawa banyak-banyak, satu-satu. Nah, engkau akan dilengkapi. Ya kalau siapa yang mau coba itu silakan. Ya, jadi pelajari ini dengan baik supaya jangan ada yang takut. Kalau kau kekurangan itu kesempatan untuk percaya. Kalau kau kelebihan itu kesempatan untuk memberi. Melimpah-limpah itu begitu ya. Jadi jangan takut kedua bagian ini. Jangan takut kalau melimpah memberi takut, kekurangan juga takut. Lalu kau mau apa? Belajar firman dengan baik dan hidupi firman itu supaya dia menjadi diri kita. Dia menjadi pedoman, arahan dan segala sesuatu. Keadaan di dalam firman itu adalah keadaannya kita. Itu maksudnya begitu. Jangan kita anak Tuhan tapi kita terus takut, tidak terus takut. Baik-baik. Satu kata dari mulutmu, satu kata di dalam perasaanmu saja, itu meruntuhkan mujizat atau jaminan Tuhan atas kau punya hidup. Tuhan itu tahu engkau tinggal di dalam Dia atau tidak. Ketika kita tinggal dalam Dia, yang pertama kita rasa itu bahwa di dalam kerajaan sorga atau di alamnya Tuhan itu tidak ada namanya perasaan tidak percaya atau bahkan kurang percaya. Yang kerajaan Allah itu bukan makan minum pakai, tapi sukacita dan damai sejahtera, kebenaran oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, apapun yang kau alami, apapun yang kau butuhkan, itu engkau harus alami atau buat perasaan-perasaan yang tidak percaya itu singkirkan. Dia jauh-jauh.
Sebab kata di dalam rumah itu artinya memiliki perasaan sebagai seorang anak yang percaya firman. Apapun yang terjadi, apapun yang tidak terlihat, tetap percaya. Kalau kau sedang membangun sesuatu, sedang mau membeli sesuatu, dasar untuk menerimanya itu perasaanmu itu. Perasaan kita yang sesuai firman yang benar itu akan pasti menghasilkan sesuatu. Perasaan kita itu seperti berbicara ke Bapa. Jangan kita punya perasaan seperti gelombang laut itu. Jika ada perasaan itu singkirkan. Ingat firman Tuhan selalu, maka itu akan terjadi. Dan ingat sekali lagi, kalau marah itu jangan marah sungguh-sungguh. Kalau tidak percaya, jangan tidak percaya sungguh-sungguh. Karena semua yang sungguh-sungguh itu akan tertancap di Anda punya hati dan dia akan bertumbuh. Suatu waktu kalau kau lihat kau sangat tidak percaya, itu karena tanaman-tanaman. Kalau kau tukang maki-maki itu kau merusak kau punya sebidang tanah ini. Anda contoh ya, kita bicara Markus 11 bilang begini. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Minta dan doakan. Minta itu kan kata dan itu berarti minta dan berarti itu dua bagian. Jadi kalau Anda minta sesuatu ya tidak duduk tapi jalan minta begini, Anda tahu bagaimana cara bikin. Tuhan tahu bahwa Anda sedang meminta dengan sungguh-sungguh. Anda tidak boleh minta begini. Tuhan kalau Anda minta itu seperti saya nyanyi begini. Coba lagu tadi. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Semua yang kau nyanyikan, semua yang kau minta itu harus di batas akhir permintaan. Anda tidak boleh minta-minta begini, saya minta ini Tuhan. Oh, Anda kalau minta sesuatu tuh, apalagi Anda tahu bahwa Anda sangat mengini, sangat memerlukan, Anda harus angkat hati Anda tuh setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya, tidak usah kasih tahu orang. Di tiap hari minta berapa hari itu pasti ada jawaban tuh. Nah, kalau Anda contoh belum menikah, bicara-bicara dengan Tuhan. Karena Tuhan itu tuh dia paling takut anak-anaknya gugur. Itu Alkitab menuliskan. Tuhan tuh paling takut kalau Anda gugur. Jadi kalau umpamanya kau belum menikah, bilang sama Tuhan. Kalau saya tidak tahan, kalau nanti saya begini, bicara. Masing-masing orang harus punya kontak dengan Tuhan. Masing-masing orang harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Terutama bersekutu dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati Allah atau dalam diri Allah. Karena firman Tuhan itu kan bilang, siapa mengetok, meminta, mencari dapat. Ya, kan itu di Amsal menuliskan, mencari seperti mencari perak dan mencari harta terbendam. Itu menggali itu full benar-benar. Kalau Anda jarang menyembah, Anda tidak tahu kesungguhan bagaimana supaya Tuhan itu kasih. Anda bahkan tidak tahu berbicara dengan Tuhan. Semakin engkau tinggal dalam rumah Tuhan, kau bicara dan Tuhan akan kasih. Percayalah, saya lewati hal ini. Kalau Tuhan belum kasih, berapa hari kemudian saya bikin seperti suatu takhta yang sangat sungguh-sungguh di hadapan Dia. Itu makanya selalu iman saya jadi. Kalau kau suka berdoa main-main, kau tidak memberi hati yang terbaik buat Tuhan dalam pujian, dalam penyembahan, kau juga tidak akan tahu meminta. Sebab segala hati yang sungguh-sungguh itu didasari
dan didapati ketika kau menyembah Tuhan, ketika kau memuji Tuhan, dan ketika kau meminta itu, nanti itu kan terbawa. Orang lain meminta itu pendek, kau punya permintaan itu tinggi sekali. Dan Tuhan kenal hati yang begitu. Anda suka meminta dengan hati yang lemah, hati yang seada-adanya, meminta dengan hawa nafsu yang rendah. Anda tidak punya kesungguhan. Anda nyanyi itu, dan jangan kalah dengan Tuhan, dengan setan lebih-lebih. Kenapa saya katakan jangan kalah dengan Tuhan? Anda lihat tuh Yakub, bagaimana dia bergumul dengan tuh malaikat, dan dia mengalahkan malaikat Tuhan. Dia punya nama diganti sebagai Israel. Dia bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Anda jangan kalah dengan Tuhan, karena Tuhan tuh suka bertengkar dan melawan Anda untuk menunjukkan bahwa Anda percaya Dia atau tidak. Di saat-saat ini Anda dengar ya, Anda percaya sedikit tuh dia jawab. Kalau kau masih kanak-kanak, kau mulai bertumbuh dewasa, dia tambahkan, dia ajarkan. Tapi ketika kau sudah dewasa dan iman itu sudah berubah menjadi sesuatu yang berubah bentuk peperangan, Tuhan akan melawan engkau untuk menunjukkan apa yang ada di engkau itu sudah matang atau belum. Engkau mempercayai Dia atau tidak. Sama seperti Abraham begitu. Ketika disuruh, ketika Tuhan memberi, Tuhan suruh meminta dari dia lagi untuk menunjukkan dia percaya atau tidak. Jadi Anda jangan kalah selak dengan surga. Kalau surga tidak mau melihat Anda, surga tidak mau memperhatikan Anda, paksa dia, lawan itu dengan firman Tuhan dan kedekatan, pengenalan. Karena firman Tuhan tidak pernah mengatakan tidak. Anda harus kenal itu. Saya bicara, saya punya roh sangat panas ya. Anda jangan kalah selak, apalagi sesuatu yang mustahil, yang besar. Oh, jangan kalah selak dengan itu. Tangkapin dengan baik ya. Jadi kalau nyanyi, beri sesuatu buat Tuhan, itu beri yang terbaik. Maka engkau akan mendapatkan hati yang luar biasa baik. Kita harus dapatkan hati yang luar biasa baik. Karena itu modal kita untuk meminta, modal kita untuk menyembah, modal kita untuk terus bersuka cita. Karena ada banyak di luar, di dalam, bahkan orang-orang yang kita kenal yang bisa merusak kita punya hati. Tapi hati itu tetap harus kuat untuk menjalani hidup ini dan untuk peperangan yang besar.